Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang storage iPhone yang paling ideal untuk di tahun 2024 ini. Storage yang berapa giga sih teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pemasaran berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi sekarang kita bahas dari iPhone 11 Pro ini teman-teman ya. Kalau untuk iPhone 11 Pro ini itu kapasitas storage-nya 64 GB ya, pemakaian hampir 2 tahun guys ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk 64 GB di sini udah kepakainya itu 47 GB, berarti sisa 17-an GB teman-teman di iPhone 11 Pro ini. Nah, apa sih yang paling banyak dipakai di 11 Pro ini teman-teman? Ini WhatsApp 4,7 GB, kemudian Instagram 3 GB, YouTube 3 GB, VN 1,7 GB dan foto di sini cuma 1,1 GB. Dimana kalau untuk galeri itu hanya 1,1 GB teman-teman ya, termasuk kecil sih menurut gua secara pribadi ya. Secara gua memang nggak suka foto-foto guys ya. Nah, jadi di sini kalau dibuka ke galerinya, di sini tuh recentnya itu ada 2093 media gabungan antara video dan foto. Kemudian kalau kita cari ke albumnya, di sini itu videonya itu ada 337 video yang ada di iPhone 11 Pro ini teman-teman ya. Jadi dengan kapasitas 64 GB sebenarnya di iPhone 11 Pro ini nyaman-nyaman aja ya untuk apapun yang pengen gua lakuin itu sebenarnya bisa aja di support dengan kapasitas 64 GB ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita balik ke iPhone 8 Plus ini teman-teman ya. Nah, kalau untuk iPhone 8 Plus ini sendiri itu kapasitas storage-nya itu adalah di angka 256 GB teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ini udah kepakai 174 GB, di mana di sini untuk fotonya itu ada 70 GB guys ya. Kemudian CapCut 11 GB, Drive 6,2 GB, TikTok 3,8 GB, kemudian Instagram 700-an MB teman-teman ya. Jadi di sini terlihat perbedaan yang terjadi antara iPhone 8 Plus ini dan juga untuk iPhone 11 Pro teman-teman ya. Nah, kalau untuk iPhone 8 Plus ini sendiri itu memang dikhususkan untuk tag konten, bikin video, kemudian ngedit video teman-teman ya, simpen draft. Jadi memang banyak banget ya storage yang dipakai di iPhone 8 Plus ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini foto itu 70,8 GB teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dipikir-pikir, kapasitas 11 Pro gue ini udah lewat banget ya dibandingkan dengan iPhone 8 Plus ini di angka 70,84 GB teman-teman ya. Nah, jadi di sini pertanyaannya guys ya, kalau untuk zaman sekarang itu storage iPhone yang paling worth itu di berapa giga sih teman-teman ya. Nah, jadi kita langsung bahas aja teman-teman ya. Jadi untuk iPhone 11 Pro ini 64 GB, 8 Plus ini 256 GB dan iPhone 13 yang lagi ngerekam ini itu di angka 128 GB teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek untuk iPhone 13 sendiri. Ini kan storage-nya itu 128 GB. Kita langsung masuk aja ke general, kemudian ke bagian iPhone storage. Di sini kalian bisa lihat sendiri dari 128 GB itu udah kepakai 64 GB. Jadi masih ada sisa 63,67 GB teman-teman ya. Dimana kalau untuk pemakaiannya itu paling banyak WhatsApp 17 GB teman-teman ya. Jadi ini luar biasa banget, WhatsApp-nya ini banyak banget media yang ada teman-teman ya. Kemudian Instagram 2,4 GB, TikTok 1,95 GB, foto 1,8 GB, Netflix 1,82 GB, GarageBand, kemudian VN dan Gardenscapes. Gardenscape pun ini untuk storage-nya itu 1 GB ya, makanya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya. Kalau untuk iPhone 13 ini sendiri itu kalau untuk foto itu bahkan dia cuma 1,85 GB. Justru yang paling banyak makan space itu adalah WhatsApp, dimana ini di 17 GB teman-teman ya. Dokumen dan datanya itu banyak banget teman-teman ya. Nah, ini kepakai setengahnya dari 128 GB alias hampir 50% teman-teman ya, ini kepakainya. Nah, jadi untuk iPhone 13 ini sendiri itu teman-teman ya yang kepakai di 128 GB guys. Oke guys, sekarang lanjut teman-teman ya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah kalian itu tipikal pengguna seperti apa teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian tanya ke gue, bang untuk tahun 2024 dan ke depannya itu storage iPhone paling enak itu berapa sih? Gue bisa bilang dengan kalian itu 128 GB itu standarnya zaman sekarang. Kenapa? Karena 128 GB itu memberikan kita sebuah jaminan bahwa storage kita itu lega banget nih teman-teman ya. 128 juga memberikan kita jaminan bahwa 128 GB itu akan kepakai dengan efektif dibandingkan dengan 256 yang menurut gue itu way too much banget teman-teman ya. Nah, kecuali kalian itu adalah tipikal yang suka take konten atau memang kerjaan utama kalian itu adalah konten kreator yang
ya penghasilan utamanya di konten, suka take selfie, suka take video berat seperti 4K video gitu teman-temannya. Nah itu saran gue secara pribadi, kalian harus menggunakan 256 GB teman-temannya. Nah kalau gue secara pribadi memang tidak merekomendasikan lagi untuk storage 64 GB, karena gue pun ngerasa mulai malas banget ya kalau harus delete video yang udah nggak kepake, gue delete. Ya memang sih kapasitas di iPhone 11 Pro gue ini masih aman-aman aja di angka 47an GB, yang nggak pernah tembus sampai 55 GB, nggak pernah, karena gue tuh rutin untuk mendelete video-video yang nggak penting teman-teman ya, atau gue store ke iCloud gue. Setelah gue store ke iCloud, kemudian gue delete yang ada di iPhone 11 Pro gue ini teman-teman ya. Nah berbanding terbalik dengan iPhone 8 Plus ini teman-teman ya, kapasitasnya 256. Kemudian di sini kalian bisa lihat sendiri untuk fotonya pun di sini 70 GB, CapCut-nya 11 GB. Padahal 11 GB ini kan bisa gua delete sebenarnya teman-teman ya. Nah, seperti yang gua lakukan di 11 Pro ini, file-file yang udah nggak kepake lagi di VN atau di CapCut di project-projectnya itu gua delete dan gua buang semua filenya. Jadi kosong. Jadi 11 GB ini pun masih bisa berkurang. Tapi karena storage-nya ini besar banget di 256 GB, gua ngerasa aduh nanti aja di delete, sayang toh storage-nya masih banyak teman-teman ya. Nah, jadi 256 GB ini cocok banget buat kalian yang memang kerjaan utamanya itu sebagai konten kreator, tag video, digital kreator yang memang berurusan dengan kamera di iPhone teman-teman ya, atau memang kalian itu suka foto, suka selfie yang ribuan foto gitu teman-teman ya. Nah, jadi kemudian teman-teman ya, kalau misalkan kalian itu tipikal yang cuma biasa-biasa aja, jarang foto-foto, jarang selfie teman-teman ya, cuman suka untuk kehidupan sehari-hari itu cuma buat WhatsApp, IG, nontonnya, gue rasa sebenarnya 64 GB pun itu masih oke-oke aja. Tapi zaman sekarang itu kan udah mulai jarang nih iPhone dengan storage 64 GB ya, karena untuk sekarang itu 128 GB minimal di iPhone 13 teman-teman. Jadi 128 itu adalah storage yang paling ideal menurut gua secara pribadi. Kalau 256 kalian tidak memiliki kepentingan yang mendesak seperti konten kreator atau digital kreator, itu kalian nggak perlu pakai, karena menurut gua itu malah nggak efektif teman-temannya, terlalu banyak space yang nggak kalian pakai sama sekali. Selanjutnya teman-temannya, kalau misalkan kalian itu adalah tipikal yang suka pakai iPhone gonta-ganti 1 tahun sekali, gua rasa kalian pakai aja yang 128 GB. Tapi kalau misalkan kalian tuh pakai iPhone dalam jangka waktu yang lama, misalkan 3-4 tahun, gue sarankan ke kalian untuk beli yang 256 GB aja. Karena menurut gue secara pribadi, pemakaian jangka panjang itu akan lebih efektif kalau kalian menggunakan storage yang lebih besar ya, 256 GB. Nah, kalau misalkan kalian setiap tahun ganti iPhone 64 GB, gue rasa cukup ya, atau 128 GB itu gue rasa cukup. Nah, jadi menurut gue secara pribadi, semuanya dikembalikan ke kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian tipikal yang biasa-biasa aja, take 128 GB. Kalau misalkan kalian yang memang digital creator, content creator, take foto atau take video dengan resolusi yang besar, ambil 256 GB teman-teman. Tapi kalau di atas itu gua rasa untuk gua secara pribadi sih, gua belum menemukan keharusan gua harus beli iPhone dengan storage yang besar ya, karena gua secara pribadi suka nyimpen file-file gua di iCloud ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nanya ke gua, bang, penyimpanan data di cloud itu apa saja sih selain iCloud, gue bisa rekomendasikan kalian untuk pakai Dropbox, kemudian Terabox, kemudian apa itu ya, aplikasi-aplikasi cloud untuk menyimpan file. Itu menurut gue secara pribadi bisa menjadi opsi bagi kalian teman-teman ya, yang memiliki kapasitas iPhone dengan storage yang rendah. Nah, jadi jawaban untuk kalian nanya ke gue, untuk tahun-tahun ke depan kira-kira rekomendasi storage iPhone yang paling baik itu berapa ya? 128 GB jawabannya teman-temannya. Efektif, tepat guna, dan lega teman-temannya. Nah, sekian video gue kali ini teman-temannya. Semoga di video kali ini memberikan sedikit gambaran buat ke kalian teman-temannya. Buat kalian yang pengen beli iPhone tapi masih ragu-ragu storage-nya berapa, gue sarankan ke kalian untuk ambil yang 128 GB jika ada yang jual 128 GB. Sekarang kan zaman iPhone 11 itu kan banyak dijual nih yang baru 128 GB, iPhone 12 juga ada baru 128 GB. Mending kalian take aja yang 128 GB, 64 GB. Mulai 2024 ini gua rasa udah mulai nggak kepake lagi teman-temannya, karena pun untuk iPhone 13 itu udah nggak ada lagi yang 64 GB guys ya. Nah, jadi itu aja sih saran yang bisa gua kasih ke kalian. Sekian video gua kali ini, semoga kalian mendapatkan sedikit manfaat. Sampai jumpa teman-temannya di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat nih teman-temannya. Bye bye.